dan ada rekan saya juga. Saya Wahyu Setiawan. Kita mau menanyakan seputar moderasi beragama di lintas agama. Selanjutnya saya mau bertanya juga kepada Bapak Steven. Sejauh ini Bapak mengetahui tidak apa itu moderasi beragama di lintas agama? Ya, bisa dijelaskan. Saya mengawalinya dari tahun 2001 ya, karena saya berada di tempat ini, dan sejak itu sampai sekarang sih keberadaan gereja diakui oleh masyarakat. Diakui masyarakat disebabkan karena ini dibangun tahun 1971. Dan ini kan dikenal di daerah pecinan, jadi tidak ada kendala, tidak ada permasalahan ketika bangunnya gereja di tempat ini. Jadi sejak saya ada di tempat ini tahun 2001 itu sampai sekarang ya tidak ada persoalan, tidak ada masalah, karena keberadaan ini sudah diakui. Ketika kita renovasi gereja ini, lalu kemudian kita minta izin tetangga kanan kiri dan juga kelurahan, kecamatan, tidak ada masalah, tidak ada kendala. Berarti di warga sekitar sini itu saling menerima dan saling toleransi agama lain. Dan menurut Bapak, bagaimana cara yang tepat untuk mempraktikkan toleransi beragama tanpa melanggar keyakinan pribadi? Oke, kebetulan ya ini kan karena daerah ini pecinan, lalu kemudian yang kedua, ketika saya datang kemari saya mengenal baik dengan Pak Lurah, ya, sama baik dengan Pak Lurah. Pak Lurah inilah yang berulang kali ketika ada kegiatan gereja kita undang, seperti Natalan itu dia hadir. Nah, dengan Pak Lurah inilah terkadang dia juga mengajak untuk ketemuan antar tokoh agama. Kebetulan saya di sini kan tokoh agama di Kristen, jadi beliaulah yang terkadang kita kumpul bareng di ketemu di kelurahan itu, lalu kita ngobrol-ngobrol tentang kerukunan umat beragama. Tidak ada kendala ya selama ini ya baik-baik saja. Jadi dan ini inisiatif dari Pak Lurah ya, karena untuk ketemuan ya. Seingat saya semenjak beliau menjadi lurah di Purwoharjo, kurang lebih sekitar tiga kalian saya menghadiri undangan beliau untuk ketemuan dengan tokoh agama. Kegiatan apa yang akan dilaksanakan di GBI ini nanti semacam ini? Setiap tahunnya ketika ada Natal ya paling bagi dari warga ya, dan juga jemaat ya ya kita bagi kasih gitu ya. Kita bagi kasih, kalau istilah gereja namanya diakonia. Ya, diakonia bagi kasih kepada mereka. Nah, paling itu yang kita lakukan. Jadi selama ini semenjak berdirinya gereja ini sampai sekarang itu masyarakat sekitar sini mengakui keberadaan gereja dan sangat mentoleransi dengan agama lain. Bahkan tadi Bapak bilang bahkan Bapak lurahnya pun mengajak bareng-bareng semua pemeluk agama lain. Ya. Jadi sangat Para tokoh. iya, para tokoh dengan antar agama ya. Tapi apa ya, Bapak merasa terhibur kalau kita kan biasanya kan kalau di perayaan Indonesia kan ada malam takbiran. Ya. Biasanya sangat ramai ya, dan kadang tidak kondusif Pak, ya kan tidak kondusif. Itu bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal tersebut? Menurut saya itu tradisi ya. Nah, tradisi ya oke-oke aja karena bukan tiap hari sih ya. Karena bukan tiap hari ya wajar-wajar aja lah. Ya, nggak ada masalah, nggak ada masalah soal itu, karena itu dilakukan setahun sekali gitu kan ya. It's okay. Bagi saya nggak ada masalah ya, karena tidak dilakukan tiap hari. Apakah di
mendukung adanya konsep hidup yang berdampingan dengan damai di tengah perbedaan agama. Kalau Alkitab kasih tahu gini, kita harus tunduk atas pemerintah. Ya, kita tunduk kepada pemerintah. Nah, kalau kita tunduk kepada pemerintah, pemerintah mengajarkan apa, misalnya harus toleransi satu yang lain, kita harus ikuti. Gitu. Karena otoritas yang tertinggi itu kan pemerintah. Ya, karena otoritas tertinggi pemerintah, ya kita harus tunduk atas apa yang diajarkan oleh pemerintah. Terima kasih Pak. Ya. Dan gimana langkah dari Bapak untuk apa namanya mengajarkan tentang cara pendidikan radikalisme dan ekstremis di kalangan pengeluk ini. Bagaimana Anda cara Bapak untuk mencegah radikalisme dan ekstremisme di kalangan pengeluk? Oh ya, gereja ya. Ajaran Alkitab itu kan kasih. Ya. Ya, kita menerapkannya kasih. Kalau kasih itu diterapkan, ya tidak ada perbedaan yang sangat menyolok dengan yang lain. Itu kan dari besar Islam ada ini kalau di Kristen sendiri itu hari besarnya apa? Ada Natal. Lalu kemudian yang utama itu di Natalnya itu ya, yang sering diadakan perayaan, gitu ya. Natal, lalu kemudian ada yang kedua ada Paskah. Paskah itu juga dirayakan. Bisa satu tahun itu dua kali. Tanya lagi Pak. Tadi saya sudah mengatakan semuanya bahwasanya di Amerika itu kita harus mengajarkan bagaimana kasih itu yang memiliki pegangan erat Ya. apa itu berarti kita toleransi sesama umat beragama saling menerima itu kita berpegang dengan yang namanya kasih tersebut. Ibaratnya dasar dari toleransi itu adalah kasih. Ya. Tadi saya sudah bilang bahwa di Alkitab itu dirangkum dua, kasih kepada Tuhan dan juga kasih kepada sesama. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi kepada Tuhan kalau kita tidak mengasihi kepada sesama? Itu sesuatu yang tak mungkin. Ya, kalau kita mengasihi sama Tuhan, ya juga harus kasih sama sesama. Ini dasar dari toleransi itu sendiri. Betulnya makanya kita menerima. Tempo hari contoh ya, tempo hari ada depan itu kan ada TK ya, ada apa namanya PAUD ya. Guru-guru sekecamatan Coma mengumpul, misalnya begini. Saya ditanya boleh atau tidak? Oh ya boleh aja, nggak ada masalah selama mereka mau ya silakan pakai. Jadi dari TK dan juga PAUD sekecamatan Coma kurang lebih sekitar waktu itu 90-an orang. Ya, ada acara juga. Tahu permintaan silakan ya Bapak. Ini nanti kita mau minta dijelasin tentang bagaimana cara mendidik. Tapi kalau boleh, kalau diizinkan sama bapaknya juga dijelasin Ya. ini apa biar kita tuh tahu oh seperti ini Bapak tentang hubungan masyarakat dengan agama dan agama sehingga mungkin dalam kesadaran untuk toleransi. Kalau menurut saya sih kita ini kan diciptakan untuk bersosialisasi ya. Jadi kita diciptakan bukan ada kita seorang diri karena kita ada sekarang ini harus bersosialisasi satu yang lain. Ya kita saling menghargai ya satu yang lain. Kalau saya punya prinsipnya adalah apa yang diajarkan oleh Alkitab kalau itu diterapkan soalnya kasih ya, kalau nggak ajaran Alkitab itu kan kita harus mengasihi. Sebab dikatakan kalau kita tidak bisa mengasihi satu dengan yang lain, kita dianggap sebagai pembunuh. Gitu. Jadi yang namanya pembunuh
bunuh orang, bukan. Kita tidak bisa mengasihi satu dan yang lain dianggap sebagai seorang pembunuh. Bagaimana mungkin kita tidak bisa menerapkan toleransi satu dan yang lain? Gitu. Nah kalau ya istilah saya kita harus saling mengasihi satu dan yang lain. Ya, di zaman sekarang itu kan banyak isu-isu tentang politik, tentang agama lain dan sebagainya seperti itu. Nah, di agama Kristen sendiri itu bagaimana cara menanggapi terhadap isu-isu yang seringkali menjadi sumber konflik antar agama? Salah satu ajaran dari Alkitab itu ada yang namanya buah roh. Ya, buah roh itu ada 9. Salah satunya disebut penguasaan diri. Jadi kita kalau misalnya tokoh agama Kristen ya, apalagi di organisasi kami itu ditekankan tentang penguasaan. Ya kalau kita tidak bisa menguasai diri kita itu berarti kita bisa mengasihi satu dan lain. Gereja ini mendukung dialog antar agama yang konstruktif dan inklusif. Ya istilahnya gini, kita tidak mengurusi rumah tangganya orang, ya. Cuman kita menghargai orang, ya, kita menghargai orang karena kita berdampingan. Ada di masyarakat kan kita sama-sama kumpul di situ dan lain sebagainya ya saling menghargainya ya yang kita utamakannya di situ ya. Kita tidak mengurusi tentang rumah tangganya orang atau ajarannya bagaimana. Yang jelas kita kan manusia makhluk sosial, kita harus saling satu dengan lain, saling menguatkan, saling mengasihi. Ya, tapi di menurut Bapak ini apa yang dapat dipelajari oleh umat Kristen dari agama lain dalam hal membangun hubungan yang Dari Kristen. Ya, menurut Bapak apa yang di Islam sendiri itu kan kita kan saling menghargai, saling mentoleransi, atau dari agama ini tuh ada yang mencontoh seperti apa yang ada di Islam atau tidak? Saya belum pertanyaannya. Nih, menurut Bapak apa yang dapat dipelajari oleh umat? Ini pertanyaan terakhir. Apa pesan Bapak mengenai moderasi beragama antara lintas agama agar kan di negara Indonesia ini kan banyak sekali ya kan pemeluk agama lain itu semua pemeluk agama itu ada di Indonesia dan selama ini kita masih menggunakan sistem toleransi dan saling menerima semuanya kan pesan Bapak untuk ini generasi muda agar tidak terpecah belah di Indonesia dengan adanya perbedaan agama tersebut. Indonesia itu kan ada dibentuk kalau nggak salah Presiden SBY namanya FKUB. Tahu FKUB? FKUB itu Forum Kerukunan Umat Beragama. Ya kebetulan hari Selasa depan dari FKUB ini akan datang kemari silaturahmi dengan kami. Jadi Forum Kerukunan Umat Beragama ini sudah dibentuk di Indonesia ini. Jadi melalui forum komunikasi umat beragama itulah ya sebetulnya kita dipersatukan. Ada. Jadi perwakilan dari Kristen ada, perwakilan dari Katolik ada di sini. Gitu. Pesan Bapak untuk generasi muda agar kita semua itu tidak terpecah belah, tidak apa ya namanya kayak tidak mentoleransi agama lain dan kita tuh masih sama-sama mengenal walaupun kita berbeda agama. Bahkan dengan adanya perbedaan agama itu kan
kewajiban karena kita ini bersama-sama ya harus menerima apa adanya ya. Yang kedua, kalau bagi Kristen harus diterapkan ajaran dari Tuhan. Ya, ajaran Kristus adalah bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Dia, mengasihi Tuhan kalau tidak mengasihi sesama. Kembali lagi ke tadi, karena itu dasar toleransi itu di sini. Jadi ya generasi muda ya harus menerapkan ini. Kita tidak makhluk sosial, kita adalah makhluk sosial, dan yang kedua adalah ajaran dari Tuhan sendiri adalah harus bisa mengasihi sesama. Apapun latar belakangnya, apapun agamanya. Terima kasih ya Pak. Ya. Kita semua, kita perwakilan dari PDIP berterima kasih sekali karena bapaknya siap dan bersedia diwawancarai mengenai agama. Jadi kita tuh tahu saling mentoleransi. Oh, ternyata seperti ini, dan yang kita tadinya tidak tahu dengan toleransi dan umat Kristen itu masih kan kita tidak tahu. Kita tahu dan apa ya, namanya toleransi itu luas. Toleransi itu luas, tidak di agama sendiri, tapi di agama lain juga sangat perlu dan sangat penting karena kita berada di Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika ya. Ya. Tapi tetap satu juga. Dan terima kasih Pak Ya. karena sudah bersedia. Ini kalau agamanya sendiri itu kan harus Mengirim pujian tadi kan ada pertama tadi kan dua syafaat ya, dua syafaat terus ada pujian. Mengirim pujian saya yang mengirim pujiannya, kemudian umat atau jemaat yang datang kan ikut serta pujian. Nah ini yang memimpin itu Bapak Ibu. Ada tugasnya, ada petugas yang lain memimpin pujian. Bergantian kayak gitu. Ya bergantian. Ya bergantian. Yang mendoakan juga bergantian. Ya doa syafaatnya ya itu juga bergantian. Ya memimpin pujiannya juga bergantian. Nah kalau yang menyampaikan siraman rohani yang khotbah itu biasanya kan gembala sendiri ya atau saya, atau nanti kita undang ke pendeta lain. Tapi ya ini kita lihat dulu itu kan biasanya pakai sahas. Ya, Sore. pakai sore. Kalau yang sore itu biasanya selesai itu jam berapa? Kalau sore kurang lebih ibadahnya ya sekitar sejak pandemi ya, sejak pandemi kalau dulu kan ibadahnya sampai 2 jam gitu ya. Kalau sekarang 1,5 lah, ya, 1,5 jam ya selesai. Lalu kemudian ada ramah tamah ya, kalau khusus gereja ini ya, khusus gereja ini karena kita mengadopsi gereja di Korea gitu. Kebetulan saya ketika di Korea itu melihat kok akrab ya saat jemaat satu dengan yang lain. Jadi habis ibadah kita makan-makan. Itu ada ramah tamah. Mau ibadah pagi maupun ibadah sore sama makan-makan. Ya. Nah dengan cara begitu, tadi kan ada meja-meja kan, kursi-kursi dengan harapan kita akrab satu dengan yang lain. Jadi tidak habis selesai ibadah bukan langsung pulang. Oh ya kita kongko-kongko dulu ya, ngobrol-ngobrol gitu. Ini kalau agamanya sendiri itu kan harus Mengirim pujian tadi kan ada pertama tadi kan dua syafaat ya, dua syafaat terus ada pujian. Mengirim pujian saya yang mengirim pujiannya, kemudian umat atau jemaat yang datang kan ikut serta pujian. Nah ini yang memimpin itu Bapak Ibu. Ada tugasnya, ada petugas yang lain memimpin pujian. Bergantian kayak gitu. Ya bergantian. Ya bergantian. Yang mendoakan juga bergantian. Ya doa syafaatnya ya itu juga bergantian. Ya memimpin pujiannya juga bergantian. Nah
Kalau yang menyampaikan istirahat rohani, yang khutbah itu biasanya kan gembala sendiri ya, atau saya, atau nanti kita undang ke kita lain. Tapi ya kita dulu itu kan kegiatan yang pakai sahas. Ya, Sore. pakai sore. Kalau yang sore itu biasanya selesai itu jam berapa? Kalau sore kurang lebih ibadahnya ya sekitar sejak pandemi ya, kalau dulu kan ibadahnya sampai 2 jam gitu ya. Kalau sekarang 1,5 lah, ya, 1,5 jam sudah selesai. Lalu kemudian ada ramah tamah ya, kalau khusus gereja ini ya, karena kita mengadopsi gereja di Korea gitu. Kebetulan saya ketika di Korea itu melihat kok akrab ya, saat jemaat satu dengan yang lain. Jadi habis ibadah kita makan-makan. Itu ada ramah tamah. Mau ibadah pagi maupun ibadah sore sama makan-makan. Ya. Nah dengan cara begitu, tadi kan ada meja-meja kan, kursi-kursi, dengan harapan kita akrab satu dengan yang lain. Jadi tidak habis selesai ibadah bukan langsung pulang. Oh ya, kita kongko-kongko dulu ya, ngobrol-ngobrol gitu. Jadi saya juga mau bertanya karena Ya. saya ingin tahu Ya. kenapa kalau Natal itu harus ada pohon Natal, dan yang saya tahu itu kan seperti kayak pohon cemara gitu ya. Ya, ya. Boleh dijelaskan kenapa menggunakan pohon tersebut? Oh. Kalau kenapanya, tetap bisa jawab pertanyaan ini. Karena menurut saya kan kita adopsi ya. Sing? Iya. Ini menurut saya karena mengambil kebudayaan kayak di Eropa atau di luar negeri kan kayak kita hanya untuk mengikuti saja dan untuk memeriahkan untuk dekor-dekorasinya. Soalnya saya waktu saya pelayanan di desa nggak pakai kayak begini, karena nggak ada kayak begini seadanya gitu. Jadi ada berbagai macam ya pohon-pohon apa ya tempel-tempelin gitu. Soalnya kalau kompor juga kan banyak Ya. banget pohon Natal seperti itu. Jadi saya tuh pengen tahu kenapa sih harus pohon Natal seperti itu. Ciri khasnya ya untuk Natalan, pohon Natal. Kebetulan kalau di ya jadi gini, satu-satunya pohon ya saya kan sudah pernah ke sana ya, ke Israel. Satu-satunya pohon yang tahan ketika ada apa namanya salju ya. Jadi kalau pas ada salju musim dingin, semua pohon mati ya, rumput mati, semua pohon jadi layu gitu ya, kecuali semangat gitu. Nah, mungkin saya nggak begitu paham betul sih, mungkin karena Desember itu kan di bulan musim dingin, lalu kemudian satu-satunya yang hijau itu kan ini ya dipakai karena untuk hiasan gitu. Selamat siang, kita sedang berada di Gereja Betel Indonesia. Saya Wahyu Kurniawan, bersama saya ada Mas Nelton, saya asisten gembala di BI Comal. dan teman saya ada. Cihanafia, saya Siti Solana. Oke, kita sedang wawancara di Gereja Betel Indonesia. Saya ingin bertanya pada Mas Nelton tentang moderasi beragama. Apa Mas Nelton tahu tentang moderasi beragama atau toleransi beragama? Moderasi beragama menurut saya karena moderasi kan diambil dari kata moderat ya, penengah. Jadi karena kita Indonesia banyak kepercayaan kayak agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi kita berusaha mencari penengah supaya toleransi ini atau kedamaian, kerukunan di bangsa kita terjalin. Itu merupakan usaha yang diberikan oleh pemerintah supaya kita bisa menjaga persaudaraan di bangsa kita. Apa menurut Mas Bukal penting moderasi beragama dalam hidup umat Kristen? Dalam umat Kristen, menurut saya ya moderasi beragama ini sangat penting karena kita tadi setelah kita tahu bahwa perbedaan itu terkadang setiap individu dari kita
melihat perbedaan itu sebagai permasalahan. Nah, ketika adanya moderasi beragama, jadi kita tahu bahwa perbedaan itu bukan permasalahan, tetapi sama-sama kita jalankan bersama. Selamat siang, saya berada di rumah salah satu warga di Gereja Bethel Indonesia, dan saya akan mewawancarai tentang pendapat warga sekitar adanya gereja tersebut di lingkungan sekitarnya. Dengan kakak siapa? Perkenalkan, saya Laura dari warga sekitar sini. Di sini saya akan bertanya seputar tentang pendapat gereja tersebut. Bagaimana pendapat Anda tentang keberadaan gereja di sekitar Anda? Untuk keberadaan gereja sendiri selama ini sangat baik-baik saja, karena sebelum dibangun gereja ini kita telah menyetujui akan adanya kegiatan ataupun acara-acara yang akan diselenggarakan di sini gitu. Jadi sangat-sangat tidak mengganggu dan kita juga saling bertoleran. Apakah keberadaan gereja Bethel Indonesia mengganggu kegiatan warga sekitar ataupun keluarga Anda? Tidak, sangat-sangat tidak mengganggu, karena dari pihak mereka kalaupun akan mengadakan suatu kegiatan atau event, pasti meminta izin dulu kepada pihak kami dan atas persetujuan juga. Jadi tidak pernah merasa terganggu satu sama lain sih, aman. Apakah ada kegiatan dari gereja yang melibatkan warga sekitar? Biasanya pada saat perayaan Natal atau kenaikan Isa Al-Masih itu dari gereja akan membagikan bingkisan kepada warga sekitar kita, membagikan kepada kami itu berupa kayak persediaan makanan pokok seperti beras gitu. Terima kasih atas ketersediaan waktu Mbak Laura, karena sudah membantu menyelesaikan tugas kami. Dan dari kami, terima kasih.